kelas 04041195. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat video berkaitan dengan makalah saya yang berjudul pandangan Islam terhadap uang, untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari. Sebelum kita ke pembahasan materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari makalah saya yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Uang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya, seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Seiring dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya, dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa Barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut. Bahkan Al-Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang ditukar dengan jasa. Itu tadi latar belakang masalah dalam makalah saya. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang uang menurut ekonomi Islam. Jadi yang dimaksud dengan uang itu yaitu uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran, untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta untuk pembayaran utang-utang. Jadi di sini uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghubung, penyimpan nilai, dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang juga berperan untuk menghargai secara aktual barang dan jasa. Jadi itu uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini seperti pendapat dari Al-Ghazali, yaitu ia berpendapat bahwa uang ibarat cermin yang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga suatu barang maupun jasa. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, dalam konsep permintaan, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand of transaction, bukan untuk spekulasi atau trading. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep. Karenanya, uang itu harus selalu berputar dalam perekonomian. Jadi, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik kondisi perekonomiannya. Flow konsep mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sedangkan stok konsep diibaratkan air itu berhenti tidak mengalir secara wajar, maka air tersebut menjadi
busuk dan bau. Demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara jika uang ditahan, maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian. Putaran uang dalam perekonomian menurut Islam itu dapat dilakukan dengan proses produksi, bisnis bagi hasil atau musyarakah dan mudharabah bagi yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, maupun bisa juga melakukan qard, yaitu meminjamkan uang tanpa imbalan apapun. Sehingga qard secara makro akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan qard tersebut memberikan dampak terhadap velocity of money, bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional bagi sebuah negara. Islam selanjutnya yaitu mengenai uang adalah tidak dikenalnya konsep time value of money sebagaimana dikenal dalam konsep uang konvensional. Islam mengenal konsep economic value of time yang artinya bernilai itu adalah waktu itu sendiri. Implikasi atau akibat dari adanya konsep time value of money itu sendiri adalah di dalam time value of money terdapat adanya sistem bunga yang dimana di sini bunga itu erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta zulm atau zolim, dan dalam Islam itu dilarang adanya riba atau zulm tersebut. Islam itu melarang keras adanya riba maupun yang berhubungan dengan kezoliman, sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan, di mana al-ghumu bil ghurmi, mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko, dan al-kharaj bil domen, atau memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Nah, untuk meminimalisir adanya sistem bunga atau riba tersebut, Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh, yaitu bayar kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Hal ini dikarenakan semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Demikian pula pada operasional perbankan, semakin panjang waktu penagihan, maka akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi maupun sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Konsep ekonomi Islam selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat. Money is public goods. Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Pada konteks inilah dapat dipahami kenapa para pemikir seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Makrizi sangat melarang perilaku menumpuk uang atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa perilaku demikian akan mengganggu orang lain dalam menggunakannya dan juga menjadikan perekonomian itu tidak stabil. Samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beribadah seperti zakat, infak, dan sedekah. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta dan memonopoli kekayaan. Materi selanjutnya yaitu pandangan cendekiawan Muslim terhadap uang. Yang
Yang pertama itu ada pandangan uang menurut Al-Ghazali. Jadi dalam pandangan Al-Ghazali itu terdapat dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din, disebutkan bahwa definisi uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang dimana secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi uang tersebut tuh sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka. Uang itu sebagai alat tukar. Dari pernyataan ini dapat diambil suatu definisi uang menurut Al-Ghazali, yaitu yang pertama, definisi uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan orang lain. Jadi dengan kata lain, uang itu adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran, yaitu medium of exchange. Definisi yang kedua, uang adalah benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang intrinsik, barang atau nilai intrinsik. Yang ketiga, nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dapat dikatakan bahwa yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. Pendapat cendekiawan yang kedua tentang uang yaitu uang menurut Al-Makrizi. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Jadi pemikirannya itu meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk dan daya beli uang. Yang pertama yaitu sejarah dan fungsi uang bagi Al-Makrizi. Jadi mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Dan menurutnya juga mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga dan biaya tenaga kerja. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi mengungkapkan bahwasannya bangsa jahiliyah menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang mereka yang diadopsi dari bangsa Romawi dan Persia, serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa Islam. Dan penggunaan ini terus berlangsung sampai 18 Hijriah. Umar bin Khattab menambah lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Menurut Al-Makrizi, bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik itu menurut hukum, logika, maupun tradisi, itu tuh hanya terdiri dari uang emas dan perak, yang dimana mata uang yang menggunakan selain emas dan perak dianggap tidak layak disebut sebagai mata uang. Selain itu juga Al-Makrizi juga mengungkapkan bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Jadi menurutnya penggunaan mata uang emas maupun perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi itu tuh terjadi. Inflasi itu juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Pandangan uang Al-Makrizi selanjutnya yaitu dilihat dari implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik.
Penyebabnya tidak terlepas dengan adanya penggantian penguasa dan nilai dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan mata uang serta bentuk dinar dan dirhamnya. Kemudian dilihat dari konsep daya beli uang menurut Al-Makrizi. Percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintahan untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabdian terhadap hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan mata uang dengan aktivitas produksi, dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia menyadari tidak akan memperoleh keuntungan sama sekali. Cendekiawan Muslim selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Di sini beliau mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak untuk menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, ia juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Poin selanjutnya yaitu uang kertas dalam perspektif Islam. Jadi uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut fiat money. Kenapa sih kok disebut dengan fiat money? Kenapa uang zaman sekarang disebut dengan fiat money itu karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Jadi uang sebagai alat tukar dan memiliki daya beli itu tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Dulu ketika dunia masih mengikuti standar emas, memang benar uang dilatar belakangi oleh emas. Namun rezim ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa. Jadi sekitar tahun 1930-an itu uang emas itu tuh telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia. Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Kini uang kertas yang beredar dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Jadi uang kertas yang beredar dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjadi alat tukar karena pemerintah sendiri yang menetapkannya sebagai alat tukar. Jadi sekiranya pemerintah itu mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tersebut tidak memiliki bobot yang sama. Ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatar belakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak. Jadi walaupun uang itu tidak dilatar belakangi oleh emas dan perak, tetapi ketika uang tersebut telah disahkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak. Yang pada waktu itu Al-Quran telah mensahkannya sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam uang kertas itu harus dizakati, dan zakat dengan uang kertas itu hukumnya adalah sah. Dan uang kertas itu juga dapat digunakan sebagai mahar pernikahan. Poin selanjutnya yaitu uang emas dalam perspektif Islam. Jadi fungsi turunan uang mengakibatkan uang menjadi objek komoditas dan penimbun kekayaan yang bisa dijual belikan serta dapat ditimbun. Sebagai salah satu efek dari fungsi
fungsi turunan tersebut yaitu adanya penimbunan terhadap uang emas. Padahal penimbunan uang adalah salah satu bentuk keharaman bagi seorang muslim. Hal ini sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34. Yang dimana maksud dari ayat tersebut adalah adanya ancaman berupa siksaan yang pedih atas orang yang menimbun emas dan perak, yang menunjukkan bahwa yang merupakan qarinah, indikasi yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas atau zazim. Dengan demikian, menimbun emas dan perak hukumnya haram. Keharaman itu bersifat pasti dan umum. Untuk itu, dalam tulisan secara tidak langsung mengajak kembali kepada fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai penimbun kekayaan. Harus disadari bahwa sesungguhnya uang itu hanyalah sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain. Poin yang terakhir yaitu perbedaan pandangan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jadi terdapat perbedaan pandangan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama itu, dalam ekonomi Islam konsep uang sangat jelas bahwa uang adalah uang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional tidak jelas karena dalam praktiknya uang seringkali diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal. Yang kedua, konsep uang dalam ekonomi Islam adalah konsep arus, flow konsep, yang dimana sistem ekonomi Islam berpandangan bahwa uang atau harta tidak ditumpuk, melainkan harta yang dimiliki harus disirkulasikan, atau harta itu tuh harus didistribusikan. Tidak boleh harta itu tuh ditumpuk atau ditimbun. Uang sebagai konsep arus dikemukakan oleh Al-Ghazali jauh sebelum konsep ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Irving Fisher ini adalah tokoh dalam ekonomi konvensional. Jadi Al-Ghazali itu konsep uang sebagai arus ini tuh udah jauh dikemukakan oleh Al-Ghazali sebelum adanya pendapat dari teori konvensional Irving Fisher ini. Yang ketiga yaitu dalam ekonomi Islam uang adalah barang publik, sementara modal adalah barang pribadi. Oleh karena uang sebagai barang publik, maka uang tidak boleh diperdagangkan. Konsep barang publik sudah lama dikenal dalam ekonomi Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad menyatakan bahwa manusia mempunyai hak bersama dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ahmad, Daud, dan Ibnu Majah, yang dimana di sini artinya berserikat dalam hal barang publik bukan perkara baru dalam ekonomi Islam. Bahkan konsep ini sudah diterapkan baik dalam bentuk musyawarah atau muzaroah. Tadi materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.